Halo Herbahaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Jayanayagan tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang mantan perwira polisi yang berjuang menegakkan keadilan yang telah dirampas oleh oknum-oknum pemerintah yang tak bertanggung jawab. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 2013, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kerusuhan yang terjadi dalam penjara setelah kedatangan 20 tahanan baru. Satu di antaranya merupakan seorang pengusaha yang merupakan penyumbang dana terbesar bagi partai oposisi. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan komisaris polisi bernama Talapati Petri Kondan atau kita sebut saja Petri, sedang berusaha menghentikan kerusuhan yang sedang terjadi sehingga beres menghajar para kronco, Petri pun dihampiri oleh si pembuat onar untuk meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi. Yang di situ terlihat Petri sangat disegani oleh seluruh napi, bahkan para petugas lapas, karena memang ia merupakan mantan komisaris polisi meski belum diketahui seperti apa latar belakang yang membuatnya sampai dijebloskan ke penjara. Tak lama datanglah beberapa orang napi baru yang langsung berusaha mengeroyok Petri, tapi dengan santainya ia mampu menghajar semua orang hanya dengan satu kali pukulan saja. Belum sampai di situ, Petri juga kembali terlibat perkelahian dengan salah satu kelompok napi yang tampak tidak menyukai kehadirannya. Selesai dengan perkelahian itu, salah seorang perwira polisi bernama kita panggil saja Pak Perwira merasa tertarik dan penasaran dengan seperti apa latar belakang dari Petri sehingga banyak sekali tahanan yang segan dengannya. Ia kemudian meminta sipir penjara bernama Narayana agar mencari berkas tentang orang yang dimaksud. Bukan hanya Pak Perwira saja, rupanya sang anak yang bernama Fiji juga tertarik dengan kehadiran Petri yang dianggap seperti seorang Superman. Meski Petri sendiri tidak adigung atas pujian yang diberikan dan justru mengatakan jika dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Setelah berhasil mendapatkan berkas yang diinginkan, Pak Perwira sedikit mengingat kejadian kelam di masa lalu ketika banyak sekali anggota gangster yang tewas oleh seorang perwira polisi, serta merasa sedikit heran dengan alasan Petri dijebloskan ke dalam penjara hanya karena sang ibu. Di sisi lain, para warga yang mendengar jika orang tua Petri sedang pelayaran pun langsung berbondong-bondong pergi ke rumahnya. Sama halnya seperti di negara kita, di India pun jika ada orang yang meninggal, para warga akan pergi ke rumah duka untuk memberikan belasungkawa. Apalagi ini adalah anggota keluarga Petri yang notabene merupakan orang paling disegani. Mengetahui jika sang ibu ingin bertemu dengan Petri untuk yang terakhir kali, sebagian warga bergegas pergi ke penjara demi mengatakan permintaan tersebut. Berharap Pak Perwira memberikan kesempatan agar setidaknya Petri bisa melihat sang ibu sebelum meninggal. Sehingga Pak Perwira yang merasa prihatin pun langsung memutuskan mengajak Petri pulang ke rumahnya saat itu juga. Setelah kematian sang ibu, Petri kini lebih dekat dengan keluarga Pak Perwira dan mengetahui alasan beliau selalu membawa Piji putrinya kemana-mana, yaitu setelah kematian sang istri yang membuat Piji merasa trauma ketika mendengar suara yang mengejutkan. Beralih ke negara Afrika, lebih tepatnya di wilayah Swasnia, kita akan diperlihatkan dengan rombongan mobil tentara yang sedang membawa salah satu ketua mafia menuju ke penjara atas kasus pembantaian ratusan warga tak berdosa, di mana pertahanan sudah menunggu kedatangan si ketua mafia untuk dihabisi. Si ketua mafia yang bernama Himnya ini pun tampak tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya meski diancam akan digantung di hadapan Pak Presiden karena ternyata ia sudah mengutus kelompok revolusioner demi menangkap Pak Presiden itu sendiri serta meminta ratusan anak buahnya pergi ke penjara untuk melakukan pembantaian dan
Beres dengan pembantaian tersebut, Himla langsung menggantung Pak Presiden dan menyuruh anak buahnya agar merekam dan menyebarkan kejadian ini ke dunia maya agar semua negara takut akan kebrutalan yang dilakukan oleh dirinya. Kembali pada Petri, ia mendengar berita buruk tentang Pak Perwira yang diberhentikan dari tugasnya hanya karena membawa Petri pergi demi menjenguk mendiang sang ibu. Namun meski begitu, sebelum Pak Perwira diberhentikan, beliau lebih dahulu menulis daftar orang yang akan segera dibebaskan, termasuk dirinya yang akan segera keluar dari penjara ini. Setelah Petri benar-benar bebas, ia langsung bergegas pergi ke wilayah Chennai demi bertemu dengan Pak Perwira untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah beliau berikan. Awalnya Petri berniat untuk langsung pergi karena memiliki urusan lain, namun ketika Fiji memintanya untuk tetap tinggal sampai sang ayah pulang kerja, Petri pun memutuskan tetap tinggal, apalagi beliau sangat percaya terhadapnya. Yang tepat ketika Pak Perwira berada di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Perwira pun tewas pasca kecelakaan yang menimpanya meski sempat mendapatkan perawatan. Hal itu tentu membuat Fiji sangat sedih karena harus ditinggalkan oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Petri yang tak ingin melihat gadis kecil ini murung pun berusaha menghiburnya agar tetap ceria seperti sedia kala. 15 tahun berlalu, kini Fiji tumbuh menjadi gadis remaja dan bekerja sebagai karyawan magang di salah satu perusahaan. Saat ia bersama sahabatnya jatuh dari motor akibat dari inspektur polisi yang sengaja membuka pintu mobilnya, yang karena syahwat si polisi edan ini sudah di ujung tanduk, ia pun lebih dahulu menyita HP milik Fiji dan membawanya masuk ke dalam mobil dengan alasan demi keselamatan, yang padahal si inspektur berencana untuk melakukan penggadabahan. Melihat Fiji dibawa oleh inspektur polisi, si sahabat pun lekas menelpon atasannya bernama Kayal untuk memberitahu kejadian barusan. Mendengar hal tersebut, Kayal dengan cepat menelpon petugas yang ada di kantor polisi demi menanyakan keberadaan Fiji saat ini. Inspektor stationke valliya. Sadar jika Fiji sedang dalam bahaya, Kayal dengan cepat pergi menemui Petri dan memberitahukan terkait kejadian yang menimpa gadis ini. Mendengar hal tersebut, Petri langsung menghubungi si inspektur dan menyuruhnya agar membebaskan Fiji serta mencari tahu siapa orang yang sedang dihadapinya saat ini. Ni Vijay enna pandradha irundhalum Entah siapakah Petri di masa lalu, ia membuat si inspektur sangat-sangat dibuat ketakutan ketika mengetahui tentang semua catatan yang pernah dia lakukan, termasuk saat dirinya mengancam akan menghabisi si inspektur jika berani melakukan penggadabahan terhadap Fiji dan semua gadis yang ada di India. ini ni bayandu vaazha pora en ponnu padam paaka aasapattirukka. Berlokasi di negara Pakistan, kita akan diperlihatkan dengan sekumpulan pembajak yang sedang berlatih demi mempersiapkan diri sebelum melakukan penyerangan terhadap negara India yang bisa membuat tentara mereka ditakuti. Tak berselang lama, para pembajak pun langsung bergegas menaiki perahu untuk menyabotase kapal kargo yang keluar dari India, di mana salah satu di antara mereka rupanya adalah informan dari pihak militer India yang melaporkan kejadian ini, sehingga para tentara langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan misi penangkapan. Rupanya dalang dibalik pembajakan kapal kargo itu adalah Himla. Ia tak sedikit pun menunjukkan kekhawatiran di wajahnya meski sudah dikepung oleh pihak militer India, karena ternyata Himla sudah merancang senjata sedemikian rupa demi bisa menghabisi para tentara yang berniat menangkapnya. Dari insiden semalam, pemerintah wilayah Tamil Nadu mengutuk keras para pelaku yang telah melakukan penyerangan terhadap pasukan militer. Bahkan pemerintah pusat langsung turun tangan dan mengambil tindakan dengan menginstruksikan pasukan tentara melakukan penjagaan ketat di area perbatasan. Pakistan எல்லையில் படைகளை குவிக்க பிரதமர் உத்தரவு. எல்லையில் பெரும் போர் பதற்றம். Di tengah situasi yang sedang kacau, seorang anggota parlemen bernama Ragaswamy pergi menemui Himla untuk membahas mengenai rencana selanjutnya, karena memang mereka berdua bekerja sama dalam melemahkan pemerintahan India agar seluruh masyarakat India tunduk kepadanya, sebab mereka menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang mampu menghentikannya.
இந்த உலகத்துல எவனாலையும் முடியாது. Di sisi lain, Vetri sedang melatih Fiji agar fisiknya tetap terjaga dan rasa takut yang selama ini dirasakan perlahan sirna. Meski Fiji sempat mempermainkannya, Vetri tetap yakin bahwa gadis ini bisa masuk ke dalam pasukan militer India karena menganggap jika Fiji merupakan seorang wanita pemberani. வேர்வை இல்லாம பின்ன நான் பக்கெட் தண்ணியா? Terjadi sedikit perdebatan antara Vetri dan Fiji karena gadis ini tampak ogah-ogahan saat sedang berlatih hingga kayak mencoba membujuk Fiji agar bersedia masuk akademi militer demi menyenangkan hati pamannya ini. Dan benar saja, Fiji lolos dengan nilai sempurna yang membuat Vetri sangat-sangat dibuat senang dan berniat akan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan ini. Entah trauma apa yang dialami oleh Fiji, ia seketika mengamuk ketika mendapati sebuah boneka beruang yang sedang dijual oleh pedagang asongan. Vetri yang melihat hal ini pun merasa heran dengan apa yang sebenarnya gadis ini telah alami. Sementara itu, beberapa anggota NIA atau pasukan khusus India dikirim ke tepi pantai untuk melakukan investigasi terhadap ratusan jasad anggota tentara India yang gugur akibat serangan yang dilancarkan oleh pihak Pakistan. Mereka mendapat satu petunjuk yang langsung dibawa ke laboratorium agar segera diidentifikasi. Di sana, seorang ilmuwan bernama Kali berhasil mengidentifikasi bahwa alat yang digunakan pihak musuh merupakan senjata canggih. Bahkan ia mendengar jika produk tersebut diekspor ke sebuah perusahaan asal Afrika bernama Buffett Enterprises, di mana Pak Profesor meminta anggotanya agar segera mencari data perusahaan yang dimaksud dari situs dark web. Setelah mendapat beberapa informasi, Kali dan pemimpin pasukan NIA dengan cepat menghubungi salah satu warga asal Afrika demi mengetahui lebih dalam siapa pemilik perusahaan yang dimaksud, di mana si warga menjelaskan jika pemilik perusahaan tersebut adalah sosok Himla, satu-satunya orang yang melakukan pembantaian terhadap warga Afrika yang tidak berpihak kepadanya. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba beruntung Kali dan timnya berhasil melarikan diri dari lab sebelum tewas oleh si komisaris bernama Kumar. Namun meski begitu, Kumar yang notabene masih bagian dari anak buah Himla pun membuat pernyataan palsu bahwa Kali adalah seorang teroris yang berusaha memecah belah kedaulatan India. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Vetri yang membawa Fiji ke rumah sakit demi mengetahui apa trauma yang sebenarnya dirasakan oleh gadis ini. Karena hanya dari melihat sebuah boneka saja, ia selalu bertindak dan berperilaku histeris. Setelah mengetahui jika rasa trauma Fiji terjadi sejak kematian sang ibu, Vetri pun dengan cepat pergi ke rumah dan membuka salah satu kamar yang berisi peninggalan mendiang ibunya Fiji. Disitulah ia berhasil menemukan sebuah boneka berisi senjata api yang disembunyikan di dalam lemari. Disinilah Vetri mengingat perkataan dari mendiang Perwira terkait ketakutan Fiji terhadap sebuah boneka masih berkaitan dengan mainan-mainan yang dikirim oleh kapal kargo, sehingga tanpa menunggu lama Vetri ditemani Kayal pergi menemui salah satu ahli demi mengetahui kemana boneka-boneka itu dikirim. 50 லட்சம் toys. Atas informasi yang didapat, Vetri mengetahui jika ada 5 juta senjata telah dikirim dan disembunyikan di dalam sebuah boneka. Ia kemudian meminta Kayal agar mencari tahu siapa pemilik toko mainan yang telah dipasok oleh kelompok tak dikenal selama 15 tahun terakhir ini. Toys Universe Tamil Nadu Kumaravel Rajaram. Dari beberapa nama pemilik toko yang disebutkan, Vetri mengungkapkan bahwa mereka semua rupanya adalah anggota gangster yang mengguncang di hampir semua wilayah di Tamil Nadu 15 tahun lalu. Bahkan dari sebagian nama, kini sudah berubah menjadi politisi, pengusaha, dan lain sebagainya, di mana mereka dikendalikan oleh satu orang pemimpin yang masih belum diketahui siapa sosok orang tersebut, yang membuat Kayal tercengang dengan pernyataan yang diberikan. இந்தியால இருக்கிற மொத்த கேங்ஸ்டர்ஸையும் ஒன்னா சேர்த்தது யாரு? இந்த நாட்டுக்கு வரப்போற ப்ராப்ளத்தையும் தடுக்கலாம். Keesokan harinya, Kali berusaha memberikan berkas laporan yang didapatkan dari serangan terhadap pasukan militer beberapa hari lalu. Tapi ia mengurungkan niatnya ketika melihat Kumar berada di sana, yang di situ Kali bertemu dengan Fiji dan memohon agar menyerahkan berkas tersebut kepada orang yang dimaksud.
Entah apa hubungan yang dijalin antara Pak Perdana Menteri dengan Himla, ia mengirim berkas pemberian PJ yang berisi tindakan kejahatan Himla di masa lalu kepada orang yang bersangkutan. Himla yang tak ingin identitasnya terbongkar pun meminta anak buahnya agar menghabisi PJ saja tanpa mengetahui siapa orang yang ada di belakangnya. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat saat Petri sedang bersantai, ada puluhan preman yang berniat menghabisi PJ atas perintah dari Himla. Namun ketika salah satu preman melihat sosok Petri, ia pun langsung ketakutan dan meminta teman-temannya agar segera pergi dari sini jika tidak ingin hidupnya berakhir tragis. Sekembalinya ke markas, si preman sempat dianggap tidak memiliki keberanian untuk menghajar satu orang saja yang di situ. Ia menjelaskan jika orang yang dimaksud 15 tahun lalu pernah membantai 20 orang sekaligus akibat telah menghabisi sebagian warga desa yang tinggal di tengah hutan. Mendengar hal tersebut, tentu para preman seketika ketakutan tatkala mengetahui kebengisan dari seorang Petri, apalagi jika Petri mengetahui bahwa PJ sedang diburu oleh beberapa kelompok gangster, namun satu orang di antara mereka berencana untuk menculik PJ saat jauh dari jangkauan Petri dan membayar satu teman kuliahnya untuk melakukan hal tersebut. அந்த பொண்ணை டச் பண்ண முடியாது. Keesokan harinya, Petri mendapat informasi dari dua orang mahasiswa bahwa PJ pergi dengan seorang lelaki untuk menemui kekasihnya. Namun tepat ketika berusaha menghubungi gadis tersebut, Petri mendapati bahwa si pemuda pergi ke arah berlawanan. Ia yang mengetahui jika PJ sedang dalam bahaya pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya sehingga... Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Petri akan sangat dibuat tercengang ketika mengetahui jika dalang dibalik penyerangan terhadap Angkatan Laut India adalah Himla, mantan inspektur polisi sekaligus orang yang telah menjebloskannya ke penjara puluhan tahun silam, sehingga... Beres dengan para keronco, Petri pun mengingatkan Himla agar jangan bermacam-macam jika tak ingin ia bertindak brutal, karena kali ini Petri tidak akan segan untuk menghabisi siapa saja orang yang telah mengganggu kehidupannya, bahkan orang seperti Himla sekalipun. Sejenak kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2005. Pada waktu itu ada sedikit keributan setelah terjadinya keracunan massal yang menyebabkan sebagian warga meninggal. Namun bukannya menjadi penenang, seorang inspektur polisi malah bertindak arogan dengan meminta para warga agar membawa jenazah korban ke rumah masing-masing. Dari ketidakadilan yang dialami, para warga memutuskan membawa semua jenazah ke kantor Perdana Menteri untuk melaporkan hal tersebut. Namun di tengah perjalanan, para oknum aparat polisi malah membantai mereka semua. Pembantaian tersebut hanya menyisakan satu warga yang tersisa, di mana si wanita ingin menegakkan keadilan dengan pergi ke depan kantor polisi untuk berorasi bahwa pihak pemerintah dan oknum-oknum aparat terlalu memandang rendah kasta mereka, membiarkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan yang lebih parahnya lagi, mereka hanya mementingkan isi perutnya saja tanpa memikirkan kepentingan warga negaranya sendiri. Terjadilah kekacauan di wilayah Madurai sejak si wanita mengatakan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Himla yang saat itu bekerja menjadi seorang inspektur pun langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk melakukan rapat pembahasan mengenai para warga yang sedang melakukan demo besar-besaran. I want to know the reason. Sir, Di sana, Kumar yang masih bekerja sebagai anggota mengajak Himla pergi ke ruangan berkas untuk menunjukkan siapa penyebab dari kekacauan yang terjadi. Orang tersebut tiada lain adalah Ragaswamy yang notabene adalah seorang pemasok narkoba terbesar di India, serta seluruh bisnis ilegal di wilayah ini adalah milik Ragaswamy sematawayang dan dianggap sebagai orang yang tidak tertandingi. anti-social, criminal, filthy activities. Tak lama, Himla mendapat telepon dari Ragaswamy yang menawarkan kebebasan dari tugasnya sebagai seorang inspektur. Tapi karena Himla merupakan seorang polisi jujur, ia langsung menolak tawaran tersebut dan meminta seluruh anggota polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Ragaswamy. Tetapi...
Bukannya berhasil menangkap Ragaswamy dan antek-anteknya, Himla malah dipermalukan di hadapan anak buah Ragaswamy dan anggotanya sendiri. Bahkan ia mendengar jika seorang politisi selalu berkelompok dan memiliki banyak sekali pengikut, di mana hal itu tentu membuat Himla sangat frustasi atas perlakuan yang diterimanya barusan. Belum selesai masalah demo, muncul masalah lain ketika anak si wanita telah digadabah oleh anak buah Ragaswamy. Si wanita yang mendengar hal itu pun langsung beranjak dari tidurnya dan kembali melakukan perlawanan terhadap para oposisi yang telah bertindak sewenang-wenang terhadap warga kasta bawah. Melihat kelakuan dari anak buah Ragaswamy yang semakin bertindak arogan, para polisi jujur pun memutuskan untuk mengirim seorang komisaris polisi yang tiada lain adalah Fetri untuk membereskan kekacauan ini dan... Beres dengan para keronco, Fetri mendapat panggilan dari Ragaswamy yang memberitahu jika si wanita akan dihabisi. Tak ingin para warga terus-terusan menderita, Fetri pun berbalik mengancam akan membabat habis Ragaswamy dan anak buahnya jika tidak mengembalikan anak si wanita saat itu juga. கொடியோட பொண்ணு இப்போ இங்க வரலன்னா Melihat kelakuan Ragaswamy yang sudah di luar akal sehat, membuat Fetri memutuskan untuk pergi ke rumah orang yang dimaksud demi membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukannya. Ya, Fetri pun berhasil membuat Ragaswamy tidak berdaya di kandangnya sendiri dan langsung dijebloskan ke penjara, di mana Fetri disambut bak seorang pahlawan oleh para warga karena telah menegakkan keadilan dari diskriminasi dan keserakahan para oposisi. Bahkan Fetri diangkat menjadi calon Perdana Menteri baru wilayah Tamil Nadu oleh masyarakat yang merasa puas atas kinerjanya. Di sisi lain, Himla masih merasa frustasi karena sebelumnya telah dipermalukan di hadapan umum oleh Ragaswamy. Ia harus bertarung melawan bayangannya sendiri karena dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Bahkan Himla diminta menjadi seorang oposisi agar semua warga Tamil Nadu dapat tunduk kepadanya. Sadar dari pingsan, Himla memutuskan keluar dari pekerjaannya menjadi seorang polisi dan membebaskan Ragaswamy yang telah dipenjara. Rencananya hanya satu, yaitu bekerja sama dalam menjadikan Ragaswamy sebagai Perdana Menteri serta demi menghancurkan konstitusi yang ada di India. Bahkan, ia berencana akan menghancurkan reputasi dari seorang Fetri. Benar saja, Himla memasang banyak sekali bom di berbagai tempat. Hal itu disampaikan oleh seorang pembuat petasan kepada Fetri setelah dirinya didatangi oleh anak buah Himla yang memintanya untuk membuat alat peledak tersebut dan... Dari insiden itu, Fetri langsung pergi menemui Himla untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Yang di situ Fetri dibuat geram dengan pernyataan Himla yang sengaja melakukan ini semua karena sudah muak dengan para penguasa yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sehingga dengan caranya sendiri, ia berusaha menghentikan kegilaan ini. Tapi apa yang terjadi? Dan alasan kenapa Fetri dimasukkan ke dalam penjara, yaitu karena kesaksian palsu yang diberikan oleh Himla kepada pihak kepolisian, bahwasannya Fetri telah mencoba melakukan serangan serta penyebab Himla berkhianat kepada negaranya sendiri akibat dari pemerintahan yang hanya memikirkan kesejahteraan elitnya saja. Kembali ke masa kini, Fetri dan Kayal sedang membahas mengenai jutaan boneka yang akan dikirim oleh Himla ke berbagai toko, di mana Kayal berencana melaporkan kejadian ini ke pemerintah pusat. Namun karena Fetri mengetahui jika Himla memiliki ideologi sendiri, ia berniat memasukkan PJ ke Akademi Militer agar setidaknya memiliki tempat tinggal yang aman dari ancaman. உங்க பொண்ணோட அப்ளிகேஷனை தான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோமே. ஏன் வந்தீங்க? Di sana Fetri mendapati si pelatih memberikan perlakuan kasar terhadap PJ karena menganggap jika wanita itu lemah dan tidak bisa diandalkan. Apalagi ketika melihat si pelatih mengutus taruna terbaiknya agar bertarung dengan PJ, sehingga inilah yang terjadi.
Setelah memberi pelajaran berharga kepada si pelatih, Petri melihat seorang anak yang tampak sendirian dan membuat hatinya tersentuh sehingga ia langsung mengantarkan anak tersebut ke tempat di mana ibunya berada dan memberikan nasihat kepada anak-anak yang berada di aula agar tetap semangat dan pantang menyerah demi menjadi putra-putri harapan bangsa. அவனை பெக்கும் போது அவங்க அம்மா பட்ட பிரசவ வலி அவன் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை. Dari pidato yang diberikan, si pelatih lekas meminta maaf karena telah memandang rendah harkat dan martabat seorang wanita. Bahkan ia dengan sukarela menerima Fiji sebagai mahasiswa baru di Akademi Militer India serta memberikan beberapa fasilitas yang akan digunakan untuk memantau pergerakan dari kelompok Himla. Sementara itu, Himla berencana menyerang salah satu desa terpencil yang berada di tengah hutan agar Petri keluar dari tempat persembunyiannya. Himla mengutus Ragaswamy agar pergi ke desa tersebut untuk melakukan pembantaian. Tapi, apa yang terjadi? Rupanya, insting seorang Petri tidak bisa diragukan. Ia sudah menduga jika Himla akan mengirim Ragaswamy datang ke desa terpencil ini, sehingga Petri membalikan keadaan dengan menahan Ragaswamy serta anak buahnya dan berniat menghajarnya persis seperti yang dilakukan mereka puluhan tahun silam. ஊரார்கால் பிடிப்பார். Di sana Ragaswamy mengungkapkan jika dulu ia sengaja membayar sebagian polisi serta ibu Petri agar memberikan kesaksian palsu saat berada di pengadilan agar Himla bisa terbebas dari hukuman dan pindah ke negara Afrika untuk membangun kerajaan bisnisnya yang dapat mengguncang seluruh dunia. Meski senjata-senjata yang dikirim harus disembunyikan di dalam boneka, demi bisnis ilegal ini tetap berjalan lancar tanpa diciduk oleh pihak kepolisian. Bukan hanya itu, Himla juga berencana memecah belah umat beragama yang ada di India dengan cara mendiskriminasi agar terjadi peperangan antara kedua belah pihak dan membeli senjata dari pabrik buatannya. Dan yang lebih parahnya lagi, pihak oposisi juga membantu menyebarkan fitnah tersebut. இன்னும் 1 மணி நேரத்துல விலகி போ. Singkat cerita, malam pun poek. Himla mengutus semua anak buahnya agar mengepung markas polisi tempat saat ini Pak Perdana Menteri sedang mengadakan sebuah acara karena dirinya akan segera melancarkan serangan dan... Setelah berhasil menyandra Pak Perdana Menteri dan jajaran penting pemerintahan, Himla mengajukan beberapa syarat agar beliau tetap selamat. Di antaranya, jangan ada satu orang pun anggota polisi yang meninggalkan kantor. Namun satu orang yang menggantikan peran Perdana Menteri bernama Sheila sempat menolak permintaan yang diajukan oleh Himla karena alasan tertentu. Not possible. Make it possible. Tak ingin wilayah Tamil Nadu semakin kacau akibat serangan yang dilancarkan, Sheila memutuskan untuk mengirim ribuan pasukan Angkatan Darat India demi mengepung area kantor pusat kepolisian dan menangkap Himla serta anak buahnya tanpa sadar jika Himla sudah menyiapkan ribuan drone serta ratusan robot untuk melakukan pembantaian. Di tengah peperangan yang masih berlangsung, salah satu anak buah Himla meminta seorang menteri agar memberikan pernyataan yang mendiskriminasi sebagian umat beragama yang membuat kaum minoritas sangat dibenci oleh kaum mayoritas. Hal itu bertujuan supaya menjadi kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab dari kekacauan yang terjadi di India. Tak sampai di situ, Himla juga mengirim banyak sekali senjata ke berbagai wilayah berharap terjadi perpecahan antar suku tapi bukan reromehen. Bukan hanya hal tersebut, diharapkan terjadi perpecahan antar umat beragama serta mengirim sebuah pesan yang akan berdampak lebih besar lagi, yaitu memecah belah kesatuan bangsa. Sementara itu, Petri mengirim 2 sahabatnya bertujuan menginterogasi Kumar untuk mencari tahu di mana keberadaan Kali saat ini. Hal itu sengaja ia lakukan agar Kali membantunya dalam merusak sistem yang mengendalikan robot-robot penghancur tersebut. Setelah berhasil mengamankan Profesor Kali, Petri langsung menyusun rencana supaya teman Kali bisa masuk ke ruangan kontrol dan menghancurkan sistemnya dari dalam. Sementara dirinya akan menghadang drone serta robot-robot penghancur menggunakan sebuah mobil rantis yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga...
Beres dengan para robot penghancur, Petri ditemani PG masuk ke area dalam gedung untuk menghabisi Himla karena telah membuat kekacauan. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Petri sempat dibuat putus asa ketika melihat hampir semua umat beragama yang ada di India terlibat perkelahian. Tapi siapa sangka, Petri sudah menyusun rencana dengan mengirim anggota polisi yang menyamar menjadi warga sipil untuk menghentikan konflik dan pertikaian tersebut. Kecewa karena semua rencana yang telah disusun telah digagalkan oleh Petri, mata Himla pun langsung menghajarnya saat itu juga. Melihat Petri tak berdaya akibat hantaman yang dilancarkan oleh Himla, menjadikan rasa trauma yang dialaminya selama ini sebagai alasan untuk bangkit demi menyelamatkan orang yang ia sayangi, sehingga ya, Petri pun berhasil membantai seluruh anak buah Himla berkat bantuan dari PG. Namun meski begitu, ia mendapati jika Himla berusaha untuk melarikan diri, beruntung masih sempat melesatkan satu tembakan yang membuat Himla tidak bisa kabur sampai akhirnya beberapa bulan setelah wilayah Tamil Nadu kembali damai, Narayana yang bertugas sebagai komisaris polisi baru diutus pergi menuju ke salah satu desa terpencil berharap para warga memberikan hak suaranya karena sejak 3 pemilihan terakhir tak ada satupun suara yang mereka berikan, di mana Narayana mendengar alasan para warga tidak memberikan hak pilihnya, yaitu akibat penindasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi dan pejabat daerah. Mendengar hal itu, Narayana langsung menjelaskan jika calon Perdana Menteri kali ini adalah orang yang jujur, amanah, dan terpercaya, di mana calon Perdana Menteri yang dimaksud tiada lain adalah Petri, orang yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat daripada dirinya sendiri, hingga membuat para warga memutuskan untuk memberikan pilihannya dan tidak golput lagi. Akhirnya, Petri pun terpilih menjadi seorang Perdana Menteri wilayah Tamil Nadu. Ia bersumpah untuk memenuhi setiap janji yang telah diucapkannya demi menegakkan keadilan serta mensejahterakan seluruh warga masyarakat. முதல்ல நாம மாறணும். Tamat, ending yang sangat mempetrikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang pemimpin sejati tidak lahir dari kekuasaan, akan tetapi biasanya terlahir dari penderitaan rakyat yang ia rasakan sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kapur Barus Abu Jahal. Cuam, 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 cuam.